Innallaha qad abdalakum, kata Rasul, Allah telah membadal. Membadal itu mengganti. Hari raya yang lain itu Idul Fitrah, Idul Adha. Di dalam Islam hari raya hanya dua, Idul Fitri atau Idul Fitrah, Idul Adha. Yang lain tidak ada dan tidak boleh dirayakan. Nuzul Quran, Maulid Nabi, apalagi kalau ulang tahun, apalagi kalau Natalan, tidak boleh dirayakan. Bagi umat Islam itu tidak ada dalil dan hukumnya haram, karena Allah telah membadal, mengganti. Hari rayanya dua. Nah, sekarang Allah menyampaikan, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu kalau dia Nabi Isa. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata kepada umatnya di saat itu, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Apa kata Al-Masih, apa kata Nabi Isa itu? Ya Bani Israel, hai kaumku Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, bukan sembahlah aku. Pahami redaksi bahasanya, sembahlah Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, siapa Allah itu? Rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Nah, kan jelas bahasanya itu di sana. Innahu mayyusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Diulang lagi, faqada, tadi laqada, sekarang faqada, dua taukid. Maka sungguh haramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan surga baginya. Jadi bagi orang-orang yang syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, itu surga haram baginya itu. Makanya tidak boleh Allah diperserikatkan dengan sesuatu. Di dalam Al-Kahfi 110 bagian akhir Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, falya'mal amalan solehan, maka hendak dia beramal soleh. Dilanjutkan oleh Allah bahwa janganlah dipersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Dalam ilmu tauhid Allah tidak berilah, tidak lebih dari satu. Makanya dalam Al-Quran jelas, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar umat itu tetap terjaga akidah tauhid agamanya, maka jangan dicampur adukkan. Man tasyabbaha biqaumin, kata Rasul, siapa yang bertasyabuh, tasyabuh itu mengikuti, ikut-ikut apa saja bentuknya dalam suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, mengikuti suatu kaum, mungkin agamanya, mungkin keyakinannya, mungkin ucapannya, gayanya, ide gagasannya, pakaiannya, cara bergaulnya, cara pandangnya, dan segala macamnya suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Maka penting menjaga akidah itu sangat penting sekali. Jangan ada cari-cari alasan lagi. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis dijelaskan. Kalau ada, Rasul mencontohkan dahulu. Ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah itu ikut ke dalam agama-agama lain, walau dalam bentuk apapun saja.
Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 72. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, jaga akidah, bentengi iman dan tauhid, jangan sampai goyah, jangan sampai ketukar, apalagi digadaikan demi kepentingan-kepentingan sesaat di alam yang fana ini, alam dunia ini. Kenapa? Sepanjang hidup manusia, sehebat-hebatnya kehidupan manusia, tidak ada yang selama-lamanya, yang kekal abadi, tidak ada. Dia pasti akan berakhir. Tak kala keberakhiran itu datang, maka semua akan dipertanggungjawabkan. Seluruh yang kita lakukan semasa hidup
di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita selalu dengan keistiqomahan hati sampai kepada Sang Qadir Rabbi. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di media massa kadang heboh. Ada yang menyatakan tidak ada dalil, tidak ada Al-Quran yang menyatakan mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada yang lainnya. Mungkin itu dari segi bahasa. Sekarang kalau Natal tidak ada dalam Al-Quran, setidaknya tidak boleh umat Islam itu mengucapkan, mengakui kepada agama-agama yang lain. Innallaha qad abdalakum, kata Rasul, Allah telah membadal. Membadal itu mengganti. Hari raya yang lain itu Idul Fitrah, Idul Adha. Jadi dalam Islam hari raya hanya dua, Idul Fitri atau Idul Fitrah, Idul Adha. Yang lain tidak ada dan tidak boleh dirayakan. Nuzul Quran, Maulid Nabi, apalagi kalau ulang tahun, apalagi kalau Natalan, tidak boleh dirayakan. Bagi umat Islam itu tidak ada dalil dan hukumnya haram. Karena Allah telah membadal, mengganti. Hari rayanya dua. Nah, sekarang Allah menyampaikan, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu kalau dia Nabi Isa. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata kepada umatnya di saat itu, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Apa kata Al-Masih, apa kata Nabi Isa itu? Ya Bani Israel, hai kaumku Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, bukan sembahlah aku. Pahami redaksi bahasanya, sembahlah Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, siapa Allah itu? Rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Nah, kan jelas bahasanya itu di sana. Innahu mayyusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, diulang lagi, faqada, tadi laqada, sekarang faqada, dua taukid, maka sungguh haramallahu alaihimul jannah, Allah haramkan surga baginya. Jadi bagi orang-orang yang syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu, itu surga haram baginya itu. Makanya tidak boleh Allah diperserikatkan dengan sesuatu. Di dalam Al-Kahfi 110 bagian akhir Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, falya'mal amalan solehan, maka hendak dia beramal soleh. Dilanjutkan oleh Allah bahwa janganlah dipersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak berbilang. Dalam ilmu tauhid Allah tidak berilah, tidak lebih dari satu. Makanya dalam Al-Quran jelas, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agar umat itu tetap terjaga akidah tauhid agamanya, maka jangan dicampur adukkan. Man tasyabbaha biqaumin, kata Rasul, siapa yang bertasyabuh, tasyabuh itu mengikuti, ikut-ikut awak
apa saja bentuknya dalam suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, mengikuti suatu kaum, mungkin agamanya, mungkin keyakinannya, mungkin ucapannya, gayanya, ide gagasannya, pakaiannya, cara bergaulnya, cara pandangnya, dan segala macamnya suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Maka penting menjaga akidah itu sangat penting sekali. Jangan ada cari-cari alasan lagi. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis dijelaskan. Kalau ada, Rasul mencontohkan dahulu. Ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah itu ikut ke dalam agama-agama lain, walau dalam bentuk apapun saja. Makanya Buya Hamka, beliau menyampaikan fatwa MUI awal beliau menjabat sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Maka beliau menyampaikan di kala itu umat sudah mencampur adukkan. Maka beliau berdasarkan yang pertama sekali kepada Al-Quran, surah Al-Kafirun, surah yang ke-109 ayat 1-6. Itu jelas bahasanya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Apa yang akan dikatakan? La a'budu ma ta'budun, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita tidak akan menyembah apa yang dia sembah. Kan jelas itu, tidak perlu perdebatan lagi. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, agamamu untukmu, agamaku untukku. Dalam masalah agama tidak ada toleransi dalam masalah keyakinan dan tauhid dan ibadah. Jangan campur-campur. Pahami makna toleransi dulu. Kadang kan kebablasan. Toleransi. Faham tak? Ngerti tak dengan toleransi? Toleransi itu membiarkan, tidak mengaduah, tidak mengganggu. Kalau dia ibadah dalam agama dia, biarkan, jangan diganggu dia. Kalau kita ibadah, biarkan, jangan diganggu pula. Yang tidak boleh mencampur adukkan. Maka dalil yang kedua, Buya Hamka menyatakan dalam fatwa MUI itu, dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah, lam di sana larangan. Tidak boleh itu. Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Akan jelas itu. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, jaga akidah, jaga tauhid, keyakinan kita, mantapkan agama kita diperkokoh. Jangan sampai terpengaruh oleh ide, pemikiran, gagasan-gagasan yang nyeleneh. Dan nanti sampai akhir zaman akan banyak itu. Semua agama sama di mata Tuhan. Dia muslim atau tidak? Kalau dalam pandangan Islam, Tuhan itu Allah. Dalam pandangan Allah ndak sama semua agama itu do. Inna dina indallah Islam. Agama indi di sisi Allah Islam. Kan jelas itu. Kenapa ini diributkan lagi? Malahan ada yang lebih ekstrimnya, mengajak umat jamaah murtad. Ikan bahaya itu. Itu bukan ulama. Karena ulama dalam pandangan Allah, Al-Quran surah Fatir, innama yakhsyallah, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah, itu ulama itu. Tapi kalau melanggar aturan Allah, bentrokkan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul, itu bukan ulama. Bisa saja mungkin dia tokoh,
Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bahkan lebih jelasnya di dalam Al-Quran surah Maryam, Allah menyampaikan, diabadikan oleh Allah surah ke-19 ayat 30, 31 dan 32. Qala, Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi bukan aku ini Tuhan, aku ini adalah hamba Allah. Siapa aku ini? Nabi Isa. Atani Alkitab, aku diberi Alkitab. Wa ja'alani nabiyan, aku dijadikan seorang nabi. Jelas bahasanya di sana. Oleh sebab itu, mari kita kerukunan saling sama kita jaga. Toleransi diterapkan. Kalau diterapkan toleransi itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kerukunan akan terjaga. Baik kerukunan inter umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Maka akan terjadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita dalam mengharungi kehidupan yang panjang selama hidup di dunia ini menuju kampung abadi kita di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.